Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ensa, kembali lagi di podcast kesayangan Semansa. Nah Sobat Ensa, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat terus ya. Kali ini kita kedatangan tamu dari kakak-kakak KKN PLP 2025. Tapi sebelum itu, aku mau perkenalan dulu nih. Nama aku Muhammad Ridho Faisal dari PAS 12G sebagai host pada hari ini. Dan ada Bu Made selaku pendamping atau koordinator dari KKN PLP 2025. Nah, langsung aja kita mau perkenalan dulu nih sama kakak-kakak dari KKN PLP 2025 ini. Halo Kak. Halo. Nah, kita mau kenalin dulu nih ke Sobat Ensan. Kenalin namanya, jurusan, dan dari kelompok KKN mana? Iya, mungkin dari keterangan saya tua ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Dirga Irawan dari program studi pendidikan jasmani dan saya sebagai ketua kelompok KKN PLP 154 SMA Negeri 1 Bontang. Dari kampus Unmul ya. Iya. Iya. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Arya Nadim. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya di kelompok KKN ini sebagai tim publikasi dan dokumentasi untuk segala kegiatan yang berlangsung di kelompok kami. Dan saya berasal dari kelompok KKN 154 SMA 1 Bontang. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaidanul Ilmi dari program studi pendidikan sejarah. Di sini saya menjadi perlengkapan di kelompok 154 SMA Negeri 1 Bontang. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandari. Saya dari program studi Pendidikan Geografi Universitas Mula Warman. Di kelompok ini, di kelompok 154 Sekolah SMA Negeri 1 Bontang, saya menjadi tim Humas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Wadia dari Pendidikan Fisika. Saya sebagai sekretaris di kelompok KKN 154 SMA Negeri 1 Bontang. Halo semuanya, perkenalkan saya Fedita Wulianare Hertianti, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah, untuk di KKN sendiri, saya sebagai bendahara kelompok 154 Bonta. Halo. Nah, balik pagi kakak-kakak KKN PLP 154 dari ini kita semua. Nah, kita langsung ke pertanyaannya nih. Apa sih alasan kakak ikut KKN PLP ini dan kenapa milih di tempat sekolah? Siap. Kenapa kami KKN? Karena itu diwajibkan dari fakultas pertama. Dan yang kedua, kenapa milih di persekolahan? Oke, sesuai dengan namanya ya, KKN Kuliah Kerja Nyata dan PLP Pengenalan Lingkungan Persekolahan. Jadi kami sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kami itu diwajibkan untuk turun langsung dan belajar langsung di lingkungan sekolah. Itu. Pastinya dari kakak-kakak semuanya ada dong first impressionnya saat datang pertama kali di Semansa. Waktu pertama kali datang ke Semansa apa sih yang kakak-kakak rasakan? Mungkin kalau dari Kak Nadine gimana? Sebelumnya kalau dari saya, karena saya sebenarnya alumni dari sini kan ya. Jadi pas pertama kali datang lagi ke Semansa kayak, wah akhirnya mencium udara Semansa lagi nih. Iya, ada rasa nostalgia gitu dan sekolahnya masih sama bagusnya kayak dulu waktu saya masih di sini. Itu sih. Pastinya kangen ya Kak, karena udah lama banget nggak datang ke Semansa. Iya, kira-kira berapa tahun ya? 3 tahun lebih mungkin? Ya, lebih ya? Kurang lama. Kurang lama jauh-jauhan. Nah, ada nggak sih Kak momen yang paling berkesan atau nggak terlupakan selama di Semansa ini? Kalau dari Kak Nanismi gimana? Kalau dari saya mungkin pas pertama kali ke Semansa kali ya, mungkin di tahun 2019 itu saya sangat ya, di Semansa tuh sekolah ini tuh bener-bener kayak wow gitu. Dari sekolah-sekolah yang saya kunjungi sebelumnya, di Semansa itu mungkin dari fasilitas dan gedungnya itu sangat luar biasa gitu. Terus mungkin karena saya angkatan Covid ya, jadi momen yang berkesan di sekolah itu mungkin hanya sedikit. Mungkin karena saya dulu berada di ekskul basket ya. Jadi
momennya itu lebih banyak di situ gitu, momen yang berkesan gitu. Mungkin itu ya. Nah, apa sih Kak tantangan terbesar yang Kakak alami saat menjalani KKN di sekolah ini? Kalau dari Kak Pai gimana? Kalau untuk tantangannya sendiri sejauh ini belum ada ya, karena, kebetulan pihak sekolah itu benar-benar support kita banget, apalagi Ibu Made, terima kasih Ibu, beda sudah sampai bahkan program kerja kita benar-benar dibantuin banget sampai dicariin pemateri dan lain-lain itu, baik banget ini. Tantangan dos. Nah, kalau boleh jujur nih, gimana sih kesan Kakak terhadap siswa-siswi SMA 1 Bontang? Kalau dari Kak Zidan sini Menurut saya pribadi, untuk siswa-siswi di SMA 1 Bontang ini sangat seru sekali lah. Seru banget ya, anaknya beragam, ada yang nakal, ada yang baik ya, tapi Bagian dari harmonisasinya. ya betul, ada lagi ya karena Ada pensa nggak ya? Ada pensa. ya, walau cuma satu tapi suaranya kayak Tidak sering mana-mana kasih iya, di mana-mana kasih dan begitu. Mungkin itu saya dari saya. Nah, Iya, seru seru. ada nggak sih Kak pesan atau harapan apa yang ingin Kakak sampaikan untuk SMA 1 Bontang, khususnya untuk siswa-siswi seperti kami? Sami. Kalau dari Kak Nabila sendiri gimana? Mungkin pesan dan harapan saya mungkin bisa, ya semangat terus belajarnya, apalagi untuk kelas 12 ya, ada yang mau kuliah mungkin. Nah itu kan, sekarang juga untuk di kelas 11 udah ada yang ke IPA, udah ada yang ke IPS, ya itu udah ada pilihannya masing-masing. Jadi, semangat terus belajar, jangan lupakan apa ya, jangan lupakan pelajarannya, kemudian karena itu juga penting buat masa depan, hingga depannya terus sampai sekarang kami pun juga masih belajar saat ini. Ya mungkin untuk pesan dan harapannya ya cukup gitu sih, karena kayak sampai sejauh ini lumayan seru banget untuk berada di SMA Negeri 1 ini. Baiknya Berarti enjoy ya Kak selama kerjanya Kak? Oke. Nah, kita beralih ke Bu Made nih. Bu, bagaimana sih kesan Ibu sebagai pendamping terhadap kehadiran mahasiswa KKN Unmul di Semansa ini? Dan kontribusi apa yang paling terasa selama mereka di sini? oh iya, pertama, mewakili di sekolah ya, sebagai koordinator KKN sebenarnya awalnya itu kita mengusulkan, jadi, meminta ya, mapel apa aja yang kita butuh. Jadi setelah proses itu kemudian teman-teman datang, kesan pertamanya itu, wah ini bakal mewarnai semantannya Bu itu. Bakal mewarnai semansa hal-hal yang memang, selama ini mungkin rutin gitu. Jadi dengan kehadiran teman-teman ada hal-hal baru. Seperti kemarin kita adain program pelatihan Tanwa ya buat murid-murid ya, kemudian pelatihan Kanva buat guru. Ya intinya mereka-mereka ini dengan segala, keunikan masing-masing, skill-nya masing-masing gitu. Jadi Nadiem ada skill Canva-nya, ada skill nulisnya Nabila, Nani ada skill editing videonya, Dirga kepemimpinannya. Tim hore dan penggembira, kemudian ada tim V yang pengaman ya, maksudnya segalanya jadi aman gitu. Jadi dengan kombinasi karakteristik mereka itu memang mewarnai semansa. Dan ada berapa kita punya program? 6 6 program itu semuanya brilliant ya programnya dan, grassroot ya. Grassroot maksudnya mereka membuat program itu berdasarkan pengamatan atau observasi dulu. Jadi dilihat apa yang dibutuhkan baru dibikin program. Jadi programnya memang baik dan fun gitu. Ya, pastinya sangat amat membantu Semansa di ego ya. Pasti. Nah, apa sih harapan Ibu untuk mahasiswa setelah menyelesaikan KKN ini dan untuk kerjasama antara sekolah dan perguruan tinggi ke depannya? Ah ya, karena ini bawa nama baik kampus ya, ini artinya kehadiran kampus di tengah-tengah persekolahan, kehadiran Epkid di tengah-tengah persekolahan. Harapannya saya teman-teman banyak menyerap, apa ya, karena teoretikal di kampus mungkin akan beda banget dengan di lapangan ya. Ya jadi di lapangan itu yang sedemikian, beragam ya situasinya nggak pasti gitu, itu bisa dipelajari. Terus teman-teman juga dalam mungkin 1 bulan ke depan harus kelas ya kan, observasi kelas, kalau ini kan baru sebulan nih, bulanan belum masuk kelas nih.
Nanti sebulan ke depan kayaknya harus masuk kelas dan harus ada proses belajar juga dengan guru pamongnya masing-masing. Mereka punya guru pamong per mapel. Jadi PJ pada ya pamongnya, kemudian bahasa Inggris, sejarah, geografi, fisika dan BK itu ada semua. Jadi mereka akan ada pendamping. Dan harapan saya selain mereka menyerap apa yang mereka dapatkan di sekolah, mereka bisa tularkan ke lingkungannya. Gitu. Aduh, seneng loh. Itu tadi obrol-obrol kita. Kayak albummu PLP 15A. Iya, nah itu kayak terus ya bisa menjadi menyenangkan juga buat sobat interak. Makasih banyak buat kakak-kakak KNSL ke Stabil aku udah bisa hadir di SMA Negeri 1 Botak. Nah, Kak, sebelumnya tuh podcast Mangsa punya jargon nih. Nanti kalau saya bilang podcast Mangsa, jawabnya study now, be proud right now. Oke. Podcast Mangsa, Study now, be proud later. Terima kasih buat Sobat Insa yang sudah menonton. Tetap sehat selalu dan sampai jumpa.